Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Muhammad Muzakir Fahmi, Eskap MKM iFovid dan mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai akan membahas tentang SARS dan flu burung. Kembali di Indonesia Morning Show, wabah penyakit yang menyebar secara global ditemukan 16 November 2002 dan berikut informasinya dalam Today's History. November 2002, sindrom pernapasan akut berat atau dikenal dengan SARS ditemukan di Guangdong, Cina. Sayangnya, kabar tentang virus SARS baru diketahui dunia pada Februari 2003. Sampai akhirnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan peringatan global tentang bahaya penularan epidemi tersebut. Para ilmuwan meyakini SARS disebabkan oleh virus corona yang disebarkan melalui hewan. Penyakit dengan gejala mirip flu ini dengan cepat mewabah di berbagai penjuru dunia. Di tahun 2003 sendiri tercatat ada 8.000 kasus SARS dengan angka kematian 10%. Dan kalau kita berbicara mengenai SARS, memang tidak ditemukan pencegahan yang bisa kita lakukan selain dengan tidak pergi ke negara-negara yang memang banyak virus SARS, virus corona itu sendiri. Indonesia memiliki cerita kelam tentang kasus avian influenza atau yang lebih dikenal dengan virus flu burung H5N1. Anda pasti ingat, Indonesia menjadi negara yang memiliki kasus flu burung terbanyak dengan jumlah korban meninggal paling tinggi di dunia. Hingga tahun 2018, virus flu burung masih terjadi di 68 negara belahan dunia dengan jumlah mencapai lebih dari 5.000 laporan. Awalnya, flu burung merupakan penyakit yang hanya menyerang unggas. Virus flu burung terus bermutasi dari waktu ke waktu. Dan bisa dikatakan, virus ini cukup cerdik untuk membentuk antigen yang mampu menyerang kesehatan manusia. Berdasar hasil penelitian, Indonesia tercatat memiliki potensi terancam virus flu burung dengan jenis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi D3 Keperawatan, kelompok 3 untuk mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah Jantung. Di sini kami akan membahas video tentang SARS dan flu burung. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Resti Agestia, dengan NIM 2314401016 dan rekan saya Reza Wulandari dengan NIM 2314101015. Dan Pak Li dengan NIM 2314401011. Saya Vicky Amalia dengan NIM 2314401013. Dengan saya Cindy Atika Sari dengan NIM 2314401008. SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV yang pertama kali muncul di kota Guangdong, China tahun 2002 dan menyebar pada tahun 2003. SARS ini ditandai dengan gejala demam tinggi, batuk kering, sesak nafas, dan dalam kasus yang parah dapat menyebabkan kegagalan pernapasan. Flu burung atau avian influenza adalah infeksi virus yang umumnya menyerang unggas, terutama disebabkan oleh virus influenza tipe A strain H5N1. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Hong Kong pada tahun 1997 dan sejak saat itu telah menyebar ke berbagai negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Penularan SARS terjadi terutama melalui droplet pernapasan dengan tingkatan penularan yang tinggi dalam lingkungan healthcare. Penelitian menunjukkan bahwa virus dapat bertahan hidup pada permukaan hingga beberapa hari dalam kondisi tertentu. Mekanisme penularan flu burung ke manusia telah dipelajari secara efektif. Dengan risiko tertinggi terjadi pada orang yang memiliki kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Studi menunjukkan bahwa virus H5N1 memiliki kemampuan bermutasi yang dapat meningkatkan potensi penularan antara ke manusia. Patogenesis SARS melibatkan kerusakan langsung pada sel paru-paru dan respon imun yang berlebihan yang dapat menyebabkan sindrom badai sitokin
Penelitian menunjukkan bahwa virus SARS-CoV menggunakan reseptor ACE2 untuk dapat masuk ke sel target. Flu burung pada manusia memiliki tingkat kematian sangat tinggi dengan data WHO menunjukkan tingkat fatalitas kasus mencapai 60%. Virus H5N1 menyebabkan pneumonia viral berat dengan kegagalan multi organ. Pencegahan untuk kedua penyakit ini telah mengalami perkembangan signifikan untuk SARS. Implementasi protokol pencegahan dan pengendalian infeksi yang terkait terbukti efektif menghentikan penularan. Pengembangan vaksin dan obat antivirus untuk kedua penyakit yang berlanjut. Meskipun tidak ada vaksin SARS yang disetujui, penelitian vaksin flu burung telah menghasilkan beberapa kandidat yang menjanjikan. Dampak ekonomi dari kedua wabah ini sangat besar, dengan SARS diperkirakan menyebabkan kerugian global sebesar 30-100 miliar US dollar. Sementara flu burung telah menyebabkan kerugian miliaran dolar dalam industri unggas. Pengalaman menghadapi kedua wabah ini telah memperkuat sistem surveillance global dan meningkatkan kesiapsiagaan pandemi. Hal ini termasuk dalam peringatan dini dan juga peningkatan kapasitas laboratorium. Sekian video pembahasan materi SARS dan flu burung dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.